Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B4, mata kuliah MKSI, Manajemen Keamanan Sistem Informasi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan kelas sistem keamanan aplikasi Sister for Student. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama teman saya, yakni Brian Fabiansa Putra Diasti dengan NIM akhir 1014. Lalu ada Bisma Haris Alfitra dengan NIM akhir 1027, dan saya sendiri di Fakultas Taimanullah dengan NIM akhir 1083. Langsung ke pembahasan pertama, yakni deskripsi aplikasi. Yakni Sister for Student merupakan singkatan dari sistem informasi terintegrasi. Adalah platform canggih yang dirancang untuk menyediakan layanan terpadu dalam lingkungan Universitas Jember bagi mahasiswa. Jadi aplikasi ini mencakup fitur mulai dari manajemen akademis hingga administratif untuk memberikan pengalaman yang lebih efisien dan terstruktur bagi mahasiswa, dosen, dan staf universitas. Dengan sistem for student, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses jadwal kuliah, transkrip akademis, melakukan presensi kehadiran, memonitor tanggal pembayaran, UKT atau SPP, pemrograman KRS, dan informasi penting lainnya. Lalu sistem for student ini juga berfungsi sebagai alat penting dalam memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan berbagai pihak di dalam universitas. Melalui fitur-fitur seperti pengumuman online, pesan instan, dan pengelolaan kelompok, Sister for Student memfasilitasi interaksi yang efektif terhadap antara mahasiswa, dosen, dan staf administratif. Dengan demikian, Sister for Student ini tidak hanya merupakan alat manajemen, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memajukan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Universitas Jember. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang deskripsi permasalahan. Jadi permasalahan ini diambil dari ketika ada mahasiswa yang mencoba memanipulasi presensi dengan cara tidak harus datang ke kampus. Jadi mereka menggunakan sebuah emulator Android. Jadi emulator ini memungkinkan mereka terlihat hadir di lokasi fisik yang berbeda dari tempat seharusnya. Jadi sistem presensi pada Sister for Student mengandalkan penentuan lokasi melalui teknologi GPS. Namun, kelemahan dalam penentuan lokasi dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan menggunakan emulator. Jadi, mahasiswa mengganti lokasi GPS pada emulator untuk ditempatkan di lokasi sekitar kampus agar mereka dapat melakukan presensi meskipun sebenarnya mereka sedang tidak berada di kampus. Lalu apa sih dampak dari permasalahan tersebut? Yang pasti yakni yang pertama yaitu bisa kehilangan integritas akademik. Jadi karena sistemnya ini masih rancu, masih ada pembelian sistem yang mudah, maka integritas akademik ini juga terancam. Lalu juga ada pengaruh kualitas pendidikan juga berpengaruh karena pastinya kan mahasiswa yang melakukan presensi dengan hal-hal curang itu pasti merusak kualitas pendidikan. Lalu ada potensi penurunan akreditasi, dan karena adanya sistem yang jelek pada aplikasi ini, pastinya nanti akan berpengaruh terhadap akreditasi universitas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menurunkan motivasi mahasiswa yang jujur. Nah, karena melihat banyak siswa yang menggunakan presensi ini menggunakan aplikasi emulator, maka mahasiswa yang lain nanti akan merasa apa ya, merasa canggung lah karena temannya ini nggak datang ke kampus tapi bisa presensi di rumah ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin selanjutnya ini masuk di proses presensi menggunakan sistem di emulator Android. Jadi mungkin ini caranya dari kita untuk menggunakan apa ya, menggunakan emulator untuk melakukan presensi seperti itu. Mungkin di sini kita ambil contoh menggunakan emulator dari LD Player ya. Di sini mungkin dari untuk apa emulator sendiri ada banyak macamnya, tapi di sini kita misalkan ambil contoh menggunakan LD Player ya. Ya, mungkin selanjutnya ke bawah. Nah, di sini sebelum melakukan presensi dari sister, kita mengubah dulu di lokasi GPS di emulatornya. Jadi kita ubah di sini dalam kasus yaitu fase. Jadi di sini kita mengubah eh, lokasinya di Fasilkom atau daerah perpustakaan Universitas Jember seperti itu. Mungkin selanjutnya ya, terus ke bawah. Nah, di sini akan terlihat di sini kan bakal muncul tuh di GPS-nya. Kita arahin untuk di set location eh, di Fasilkom di eh, daerah perpustakaan.
Nah, setelah kita mengeset lokasinya, kita lanjut ke untuk menginstal aplikasi dari Sister for Student di emulator. Jadi sudah menginstal. Seperti biasa kita apabila melakukan presensi menggunakan handphone, di sini sama. Jadi tampilannya seperti di Android. Jadi ya setelah kita download, kita membuka aplikasinya. Nah, seperti biasanya kalau misalkan memasukkan ke akun, jadi masuk akun dan passwordnya seperti biasa. Lanjut ke bawah. Nah, di sini untuk presensi seperti biasa, kita kan untuk presensi melakukan presensi di apa ya, tombol yang warna hijau itu. Jadi eh, apabila seharusnya apabila kita menggunakan handphone yang mengandalkan apa GPS dari handphonenya sendiri, itu apabila masih di luar jangkauannya bakal tidak bisa melakukan presensi atau munculkan pop up di luar jangkauan, di luar daerah untuk melakukan presensi. Jadi tidak bisa melakukan presensi. Sementara untuk menggunakan emulator, di sini sudah set equationnya di daerah kampus. Jadi bisa melakukan presensi seperti itu. Jadi nanti akan tampilannya berhasil lakukan presensi seperti ini. Nah, jadi untuk analisis celah keamanan sistem informasi aplikasi. Nah, di sini aplikasi SFS atau Sister for Student yang memungkinkan mahasiswa menggunakan emulator untuk memanipulasi presensi. Dapat mencakup beberapa aspek keamanan. Berikut adalah beberapa contoh potensi celah keamanan yang mungkin ada dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, kelemahan dalam sistem deteksi lokasi. Jadi di sini untuk sistem presensi menggunakan deteksi lokasi yang memastikan kehadiran mahasiswanya. Nah, di sini terjadi kemungkinan adanya kelemahan dalam metode tersebut yang dimanfaatkan. Misalkan jika aplikasi tidak cukup akurat atau dapat dipengaruhi oleh perubahan lokasi palsu yang dibuat oleh emulator, mahasiswa dapat mengelabui sistem seperti itu. Mungkin selanjutnya ada pemantauan dan analisis pola kehadiran yang lemah. Nah, di sini sistem presensi ini mungkin memiliki kelemahan dalam pemantauan dan analisis pola kehadiran mahasiswa. Jadi, jika sistem dapat mohon maaf, jika sistem tidak dapat mendeteksi pola yang mencurigakan atau tidak dapat membandingkan data kehadiran dengan pola historis mahasiswa, maka celah ini dapat dimanfaatkan. Terus selanjutnya ada deteksi emulator yang tidak memadai. Di sini jika apabila tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi penggunaan emulator, mahasiswa dapat dengan mudah menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa ada risiko terdeteksi. Jadi di sini deteksi emulator yang lemah ini dapat memberikan celah bagi kecurang untuk melakukan tindak kecurangan. Kemudian selanjutnya ada kurangnya autentikasi dan autentikasi ganda. Yang mana maksudnya ada kelemahan dalam sistem autentikasi atau ketidakmampuan untuk menerapkan autentikasi ganda dapat memberikan celah bagi mahasiswa untuk mengakses atau memanipulasi data presensi, terutama jika ada akses yang tidak sah ke akun eh, data mahasiswanya. Kemudian yang terakhir ada kurangnya pembaruan keamanan. Jika aplikasi tidak secara teratur diperbarui atau diupdate untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru, maka dapat muncul celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk mahasiswa yang berusaha memanipulasi dari presensinya tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin disclaimer dulu. Jadi di sini untuk sistem celah keamanan presensi menggunakan emulator, di sini kami tidak pernah menggunakannya untuk membolos kelas atau maksudnya tidak dari kelas tapi presensi gitu. Jadi kita nggak pernah pakai buat itu. Kita memakai ini tuh ketika misalkan itu tadi. Jadi di yang apa namanya? Di dokumen itu kan ada kelas APS ya. Jadi itu karena sekarang kelas APS sudah selesai proyekannya, jadi makanya misalkan absennya offline dan itu tidak ada kelas, kita bisa mengabsen menggunakan itu. Juga bisa membantu teman yang membutuhkan, misalkan dia juga tidak ada kelas tapi cuma absen aja itu kita bisa bantu. Jadi tanpa mereka harus perlu ke kampus. Oke, terus mungkin aku sebelum masuk ke strategi penanganan celah, mungkin mau nambahin sedikit terkait set lokasinya ya. Jadi mungkin aku bisa dikasih ini kok, apa akses buat share screen. Oke, udah bisa. Jadi nih. Nah ya.
Udah munculkah share screen-nya? Sudah. Oke, Sudah. jadi untuk apa namanya cara mengatur lokasinya. Jadi ini kita klik virtual GPS tadi, lalu kita bisa pilih lokasinya sesuai dengan yang kita mau. Jadi di sini karena kita Fasilkom, makanya kita tertaruh di perpustakaan gitu. Oke, itu sih kalau dari aku tambahannya. Mungkin bisa lanjut ke laporan lagi di strategi celah keamanan. Nah, strategi penanganan Po yang di bawah. Oke. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan tadi, kita di sini perlu yang pertama memperkuat autentikasi. Nah, autentikasi ini kita bisa gunakan contohnya itu 2FA atau two factor authentication. Nah, di sini itu kita bisa misalnya satu akun sister itu harus ada satu nomor handphone. Nah, jadi ketika login itu harus membutuhkan verifikasi dari SMS atau WhatsApp ke nomor handphone tersebut. Jadi intinya satu akun, satu nomor handphone. Jadi lebih kuat autentikasinya. Terus yang kedua kita harus meningkatkan keamanan data. Jadi datanya ini harus selalu disimpan menggunakan enkripsi sehingga apa namanya itu secure gitu. Jadi nggak bakal bisa mudah dibobol dengan cara pakai virtual GPS kayak tadi. Selanjutnya yang ketiga di sini kita dapat menambahkan fitur keamanan tambahan. Nah, misalnya itu kita adalah menggunakan geofence atau pembatas lokasi. Bisa turun dikit, Po. Nah, sebenarnya untuk di Sister sendiri udah menggunakan geofence, yaitu area virtual yang dibatasi oleh koordinat. Nah, namun ini tuh masih sangat mudah untuk apa namanya tadi dimanipulasi menggunakan virtual GPS. Nah, selanjutnya adalah memantau aktivitas pengguna. Nah, aktivitas pengguna ini seperti yang tadi dijelaskan dapat dideteksi menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi anomali dalam aktivitas pengguna. Nah, jadi jika terjadi anomali, sistem itu dapat memberikan peringatan kepada administrator gitu. Jadi langkah spesifiknya untuk menangani hal ini, kita itu bisa yang pertama mengembangkan algoritma atau kecerdasan buatan itu tadi untuk mendeteksi virtual GPS. Nah, jadi di sini kita dapat mendeteksi perubahan lokasi yang tidak wajar, seperti perubahan lokasi yang terlalu cepat atau terlalu sering. Nah, ini tuh saya sendiri pernah menemukan ada aplikasi yang sudah bisa mendeteksi perubahan lokasi yang terlalu cepat atau terlalu sering, yaitu di aplikasi permainan namanya Pokemon Go. Ini tuh bisa kalau misalkan kita pindah lokasi terlalu cepat atau terlalu sering menggunakan GPS gitu, nanti bakal kena yang namanya ban atau cooldown gitu. Nah, jadi algoritma ini bisa diterapkan untuk menolak presensi tersebut. Nah, yang kedua, kalau misalkan sistemnya udah tidak menangani, maka di sini perlu adanya kesadaran pengguna. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tidak boleh melakukan presensi dari luar, namun kita tidak hadir gitu. Jadi ini tuh hanya digunakan ketika misal kita udah selesai kelasnya udah habis, cuma ada presensi aja, terus tugas aja cuma ada presensi aja, atau intinya nggak ada kelas dan kita tapi masih disuruh presensi itu masih bisa digunakan. Oke, mungkin itu bagian saya dapat dilanjutkan ke Divo kembali untuk ditutup. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.